sampai saat ini korban terus berjatuhan setiap harinya, di mana ada yang menjerit di angka 10 juta. Gitu, yang artian Kak Tria bahwa 10 juta ini adalah hidup saya. Ini bentuk daripada mereka punya undangan ya, betul. Ini yang sebelah sini. Mereka itu mengkail semua korban-korbannya itu dari berbagai pintu. Ya, saya dapat undangan lewat WA. Isinya apa di WA itu? Ini seakan-akan surat tugasnya benar dari perusahaan, e-commerce ini. Betul, gitu. Kita tugas dulu. Tugasnya apa? Tugasnya itu tadi yang like, share sama kita dikasih link TikTok live gitu. Kita disuruh menjalankan tugas. Like, nge-share, terus kita nge-follow. Kita dibuatkan kayak e-wallet gitu sama mereka. Akunnya. Web, ya, betul. Transfer terbesar, top up terbesar yang dilakukan Mbak Tria berapa? 24 juta. 24 juta. Ya. Nah itu semua komunikasi itu hanya lewat WA? Telegram. Oh, Telegram? Betul. Tidak ada yang lewat komunikasi langsung? Via telepon misalnya gitu? Karena di atau dalam video call gitu nggak ada? Nggak ada. Kang Dede katakan, kenapa bisa? Kok you very stupid gitu ya? Ini sertifikat dari Kemeninfo ya? Ya, betul. Nah, itu dari Kominfo. Kalau yang saya dari OJK, Kang. Jujur deh Pak, Pak Hasannya akan maju lagi jadi Esko nggak setelah Pak Erdogan? Presiden dengan kereta rel listrik yang sebelumnya anjlok di kawasan Kampung. Good people, berbagai modus penipuan di era digital ini semakin beragam. Belakangan sindikat scammers kian menambah berbagai kalangan. Terbaru, tawaran pekerjaan paruh waktu yang mencatut sejumlah brand e-commerce. Lalu bagaimana modus dari sindikat ini? Bersama saya sudah ada korban penipuan online, Ibu Tria Mulyantina, sekaligus Ketua Paguyuban Korban Penipuan Online Kerja Paruh Waktu yang sudah hadir di studio kami. Apa kabar Mbak Tria? Kabar baik. Mbak Tria, pertama saya ikut prihatin ya dengan kasus yang menimpa Mbak Tria dan kawan-kawan. Ada berapa orang nih di Paguyuban yang jadi korban? Sampai saat ini Paguyuban berhasil, kalau untuk yang datanya yang siap untuk masuk ke Mabes itu ada di angka 750 korban. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia, bahkan ada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri sebagai TKI dan TKW. Paling banyak mana tuh? Korbannya, wilayah mana? Wilayah, kalau wilayah itu di Jawa Barat. Itu tembus di angka 5 miliar. 5 miliar? Iya, betul. Total yang menjadi korban totalnya berapa miliar? Untuk saat ini data kita itu, nah ini kalau ini data yang ketika kita masuk ke Mabes nih Kang, di angka 35 miliar 452. Namun seberjalannya waktu sampai dengan hari ini itu sudah kami catat di 741 orang korban di angka 36 miliar dan ini angka terus bergerak Kang. Jadi sampai saat ini korban terus berjatuhan setiap harinya, di mana teman-teman media meliput gitu ya, pasti ada aja korban yang terus menghubungi media sosial kami yang kami bentuk, baik itu di Instagram, di Twitter, TikTok, YouTube, dan Facebook gitu loh. Mereka mencoba menghubungi volunteernya media sosial, lalu kami masukkan ke grup gitu. Nah, jujur nih, Mbak Tria sendiri berapa kerugian akibat penipuan ini? Saya sendiri di angka 46 juta. Namun gini ya, kalau menurut saya range kita di masyarakat luar Indonesia ini kan ada yang mengatakan bahwa saya selaku penggerak, yang mereka katakan saya adalah ketua paguyuban, di mana ada yang menjerit di angka 10 juta, gitu. Yang artian Kak Tria bahwa 10 juta ini adalah hidup saya, gitu. Untuk bisa memberi makan anak-anak saya, untuk bisa menyekolahkan anak-anak saya. Namun saya juga menemui adanya korban yang beliau itu backgroundnya pengusaha, gitu. Di mana yang mungkin kerugian 100 juta bagi dia itu bisa dia gapai karena kerugian jadi, dia sendiri di 1, yang terkecil itu 10 juta nilai penipuan yang dialami. Terkecil yang kita ikut di Paguyuban ini berapa? Ya. 10 juta. Kita ada range-nya beda-beda. Ya makanya 10 juta, yang paling kecil 10 juta, yang paling besar berapa? Di angka 1,6 miliar. 1,6 miliar rupiah. Iya, domisilinya di Bogor. Di Bogor. Oke, Mbak Tria, ini
kelihatannya kan sangat besar ya kalau lihat dari range itu. Kalau nilai Besar dan persepsi rugi gede kecilnya itu kan di masing-masing orang tidak sama ya. Tapi yang penting ini adalah tindak pidana penipuan dan harus diusut. Nah, boleh cerita dulu deh biar good people tahu awalnya gimana Mbak Tria sampai terjebak dalam penipuan ini. Kalau cerita pribadi saya itu pintunya adalah saya mendapatkan undangan gitu. Undangan yang mengatasnamakan salah satu lewat WA. Lewat WhatsApp gitu. Lewat WhatsApp dia mengatasnamakan salah satu e-commerce gitu yang dimana mayoritas kaum rebahan, emak-emak lah ya jatuhnya itu sangat tahu dengan apa namanya e-commerce ini. Boleh saya tunjukkan? Iya, silakan Ya, aja. ini bentuknya seperti ini. Oh, ini undangannya. Bukan, ini bentuk daripada mereka punya undangan ya, betul. Ini yang sebelah sini, gitu. Di mana undangan ini disebar ke orang yang mungkin lewat undangan, ada yang lewat ngeklik ke iklan yang bertebaran di media sosial, Di Instagram, di betul. Facebook gitu ya. Betul, gitu. Nah, ketika kita ngeklik mereka punya iklan tersebut. Dan bahkan ada juga yang orang-orang, mohon maaf ya, bahkan ada hacker, ada teman-teman wartawan juga yang kena gitu ya. Dia itu dapat dari sebuah wadah penyalur informasi loker, gitu loh. Jadi mereka itu mengkail semua korban-korbannya itu dari berbagai pintu. Oke. Kembali Mbak Tria, coba ke cerita Mbak Tria. Setelah Pertama kali saya dapat undangan lewat WA. Lewat WhatsApp. Nah, isinya apa di WA itu? Dikatakan bahwa kami kerjasama dengan perusahaan Shopee Ltd gitu ya. Kami itu bergerak untuk menaikkan rating sebuah produk gitu di e-commerce, salah satu e-commerce. Apakah kakak bersedia menjadi pegawai part-time kami, ya dikatakan seperti itu. Dan dijanjikan keuntungannya apa aja? Sebenarnya gitu, dari para korban bertanya dulu pekerjaannya seperti apa gitu loh Kang. Gitu. Lalu mereka menjelaskan kalau bersedia kami akan kasihkan link gitu. Dimana link ini yang mengundang itu langsung kalau di WhatsApp kayak ada http:// gitu ya. Terus nomor WhatsApp gitu, kita klik itu langsung terhubung di admin namanya. Nah, admin itulah yang menjelaskan tugas-tugas apa yang dikerjakan gitu loh. Sembari dia menjelaskan memberikan surat tugas yang seperti ini. Gitu. Di mana ini seakan-akan surat tugasnya benar dari perusahaan, dari perusahaan e-commerce ini. Betul, gitu loh. Rata-rata di kami itu siapa yang apalagi pasca Covid ya, kita semua dikurung di rumah yang pasti orang dari mulai gaptek, orang tidak mengerti cara belanja online, pasti mengenal e-commerce tersebut gitu ya. Ini belum, waktu ini itu ketika dapat ini, Mbak Tria belum melihat ada kejanggalan. Betul, belum ada. Masih normal. Iya, masih normal saya rasa gitu. Terus? Ya. Lalu mereka mengatakan bahwa apa pekerjaannya gitu. Kami akan berikan tugas 1, 2, dan 3. Nah tugasnya itu seperti apa? Kita untuk menaikkan rating, kakak cukup nge-like, nge-share, nge-follow akun tersebut. Kita dibelilah akun seperti TikTok gitu ya. Tapi setelah kita sadari akun itu adalah akun bajakan, bukan real akun yang sebuah produk gitu dia live di TikTok gitu. Namun itu seperti kayak dicatut gitu videonya. Kalau kita sadar bukan TikTok tapi TikToe gitu loh. Jadi ada perbedaannya gitu loh. Nah, saat itu ketika TikTok jadi TikToe, kita nggak belum ada yang curiga. sadar. Karena gini, mohon maaf ya, kalau kita secara kasat mata, saya perempuan gitu ya, brand tas itu kalau misalkan kita bukan bener-bener yang pengguna atau penikmat brand tas tertentu, kita nggak akan tahu itu real atau KW gitu. Nah, begitupun aplikasi itu gitu loh Kang. Jadi kita apalagi selama ini tidak begitu akrab dengan TikTok ya. Betul, terlebih lagi yang kaum era 80-an lah gitu ya, nggak akan main di TikTok gitu lah. Paling ya cuma sekedarnya saja gitu. Lalu di situ kita disuruh nge-like dan sebelumnya kita diminta data dulu Kang. Data nama, domisili, usia, dan nomor rekening. Gitu. Seakan-akan benar gitu ya. Betul, seperti kita kayak bener-bener di-hire sama mereka. Dimintain itu juga, ngirim foto KTP kayak gitu dimintain? Belum, di situ belum. Ya. Nah, setelah itu benar-benar ketika kita melakukan tugas 1, 2, dan 3, kami benar-benar ditransfer
ke rekening kami atas nama PT. Mungkin bisa dilihat Kang, ini salah satunya bentuk contoh. Transfer dari PT Tri Usaha Berkat. Ini ke rekeningnya Mbak Tria. Betul, ini ke BCA. Jadi sempat Mbak Tria diminta nomor rekening lewat WA itu, Iya. terus dikirim nomor rekening, kemudian ada transferan uang. Tugas dulu kita tugas dulu. Tugasnya apa? Tugasnya itu Tadi yang like, betul. share sama Kita dikasih link, TikTok live gitu, kita disuruh menjalankan tugas, like, nge-share, terus kita nge-follow. Nah, ini dari Kemudian satu tugas. ada transferan ini. Ya. Anda sudah kita tangkap bertugas layar dengan dulu. baik, Betul. lalu ini uang buat Anda gitu Betul. transferan. Kita tangkap layar, kita info ke admin bahwa kita sudah melakukan tugas tersebut gitu. Langsung mereka mengatakan baik, kita akan masukkan dananya ke e-wallet yang mereka buat, Kang. Seperti ini. Oh iya. Kita dimasukkan ke sini. Nah ini itu bisa kita withdraw, kita bisa melakukan penarikan dananya. Oh bisa, jadi uang ini bisa ditarik. Sebelum masuk sini, adanya di sini dulu. Oh. Gitu loh, kita dibuatkan kayak e-wallet gitu sama mereka. Akunnya. Betul. Nah setelah kita tarik dan benar-benar masuk ke rekening kami di tugas pertama 1, 2, dan 3 nyata, setelah itu kita tidak langsung kayak dicecar gitu loh. Kayak seakan mereka memang mengincar kita, tidak. Kita kayak benar-benar dibuat sama mereka itu seperti benar-benar sedang dipekerjakan sama mereka. Gitu. Jadi mereka nggak terus-terusan terus-terusan betul, gitu. nggak langsung kayak ini ya kan mohon maaf ya, kalau zaman sekarang kan kalau sesuatu yang agak aneh sedikit itu langsung orang langsung kayak merasa wah nggak beres nih gitu. Nah kita dipermainkan emosionalnya di situ Kang Dede gitu. Akhirnya kita tutup ya, kita sudah closing, besok kita lanjutkan kembali pekerjaannya gitu. Lalu ketika pagi hari kami di WhatsApp kembali, sudah siapkah melakukan pekerjaan selanjutnya, tugas selanjutnya. Lalu kami katakan siap gitu. Nah setelah itu baru adanya kita untuk diminta top up. Masuk lagi ke rekening masuk lagi ke sini kami, ke e-wallet kami gitu loh, ke web yang mereka buat. Kita diminta top up ke rekening itu. Ya. Mbak Tria diminta top up ke rekening itu. Betul. Berapa? Bervariasi Kang Dede. Jadi kalau di awal itu tugas yang pertama itu rata-rata dari 100 sampai 500 ribu gitu. Nah karena kalau saya tangkap dari beberapa korban di seluruh Indonesia, kalian itu milih yang mana? Kita defend dulu Kak Tria, nggak langsung kita ngambil yang karena udah diminta uang nih gitu. Jadi kita ngambil yang paling rata-rata yang terkecil dulu 100 ribu. Lalu keuntungannya di situ dikasih table, itu keuntungannya 10%. Setelah masuk ke sini top up-annya, lalu kita melakukan tugas dan masuk lagi ke rekening jadi 110 ribu ya Kang Dede. Karena yang kemarin sudah kita tarik ya, tugas yang kemarin sudah kita masukkan rekening kita. Nah setelah itu ada saldo 110, kita withdraw nih, kita tarik ke rekening kita. Itu masuk Kang, gitu. Tugas 1, 2, dan 3, itu yang kita top up ya. Top up-nya pertama berapa tadi? 100 ribu? 100 sampai 500. Nah, yang dilakukan oleh Mbak Tria berapa? 100 ribu. 100 ribu. Betul. Setelah itu kembali kita punya top up-an beserta komisi. Kita tarik ke rekening kita masuk. Gitu. Nah begitu pun sama tugas kedua. Tapi perbedaan dari tugas 1, 2, dan 3 nilainya naik Kang. Gitu. Itulah kenapa makanya kita terjebak di angka puluhan, ratusan, hingga miliaran. Oke. Terakhir yang di top up sama Mbak Tia berapa juta? Saya terakhir itu di angka 24 juta. Jadi kalau kita akumulasikan itu saya totalnya di 46 juta. Nah dari itu ketika diminta transfer apa top up sebesar itu tidak curiga, mulai curiga nggak? Atau karena kelihatannya normal-normal aja? Yang pertama benar masuk ke rekening, logikanya ya. Tapi kan itu kecil, cuma 100 ribu. Yang kedua ketika kita top up, benar masuk ke rekening kami gitu kan, beserta komisi loh Kang. Gitu berapa ya. itu? Berapa totalnya? Kalau untuk total sih nggak terlalu besar ya, karena saya ngambilnya yang paling kecil terus gitu. Jadi kalau di tugas pertama 100 sampai 500 saya ngambil yang 100. Lalu tugas kedua itu dari yang 700 hingga jutaan, masih di bawah 5 juta lah ya. Begitu tugas ketiga itu udah masuk puluhan hingga ratusan juta. Transfer terbesar, top up terbesar yang dilakukan Mbak Tria berapa? 24 juta. 24 juta. Iya, gitu. Nah terakhir itu saya 24 itu juga mayoritas teman-teman itu melakukan pinjaman online Kang.
di sini. Disinilah depresinya Oh, jadi para uang korban. yang dipakai untuk top up itu banyak yang pinjam dari pinjaman online, dari pinjol itu. Betul. Dan Oke. itu memang kita rata-rata diarahkan oleh si mentor ini gitu loh. Kamu mau nggak dana kamu ini yang ada di sini itu bisa di withdraw. Sebelum kamu bisa me-withdraw, kamu harus selesaikan tugas dulu nih. Karena di sepakatan pertama kita harus menyelesaikan 4 tugas, Kang, gitu. Jadi ketika tugas 1 masih bisalah ratusan ribu, tugas kedua masih bisalah jutaan, tugas ketiga udah mulai ini puluhan juta, waduh udah berpikir kan ya. Lalu tugas ketiga udah masuk ratusan juta, itu yang bikin kita kayak dipermainkan emosional kita. Waduh aku udah kejebak puluhan juta nih di step 1, 2, 3. Berharap di 4 ini, tugas terakhir ini, Uang kembali. uang bisa ditarik gitu ya. Bahasanya mereka withdraw namanya. Bisa kita tarik, ternyata nggak bisa juga kan gitu loh. Dengan berbagai alasan. Adanya bilang, selamat kamu mendapatkan tugas tambahan. Ditarik terus sampai dari yang aku nilainya 46 juta kerugian. Dengan permainan mereka di saldo sini ada 500 juta, Kang. Nah, itu semua komunikasi itu hanya lewat WA. Telegram, Oh, Telegram. betul. Tidak ada yang lewat komunikasi langsung, Tidak via ada. telepon Nggak misalnya ada. gitu. Karena di Atau dalam video call gitu nggak ada. Nggak ada. Di dalam Telegram itu ada, sebelum kita dimasukkan ke mentor, sudah ada tiga orang di dalamnya gitu loh. Yang dimana si mentor ini mengatakan bahwa mereka juga melakukan tugas yang sama dengan kamu. Itu Ternyata apa ya sih yang bukan. membuat Mereka, Mbak Tria tertarik gitu loh, sehingga terus ngikutin apa yang dia minta? ya karena di awal mereka benar. Terus yang kedua, kenapa? Tadi Kang Dede katakan, kenapa bisa? Kok you very stupid gitu ya? Ibaratnya gini, kami itu udah kenyang dikatain bodoh, tolol, dan sebagainya oleh anggota keluarga, pasangan, bahkan oknum ya, yang mengatakan gitu kepada korban gitu. Sekarang gini, mereka pintar memainkan emosional para korban dengan menunjukkan sertifikat, Kang. Coba lihat, ini sertifikat dari Kemeninfo ya. Ya, betul. Nah, itu dari Kominfo. Kalau yang saya dari OJK, Kang. Bisa dilihat di sini. Jadi ini ya, apa namanya, sertifikat dari Kemeninfo. Ya. Tapi ini dicek, benar nggak sertifikat ini? Nah, ketika terjadi itu kan kita, kalau misalkan kita lagi melakukan tugas gitu, kemungkinan jadi kayak langsung percaya gitu loh, Kang. Kayak terhipnotis langsung percaya gitu loh, Kang. Jadi kayak kita nggak ada pengecekan dulu, nggak ada bagaimana cara ini real nggak sih perusahaannya gitu loh. Gitu. Dan pernah dicek ini benar nggak perusahaan ini sama Mbak Tria setelah jadi korban? Setelah kami sadar kebanyakan mayoritas kalau kita presentasikan 100% itu di angka 80% kita cross check ke Kominfo, kita cross check ke OJK gitu. Mereka mengatakan bahwa, ini saya pakai OJK aja ya karena yang saya hadapi gitu. OJK mengatakan bahwa kami tidak pernah memberikan tugas kepada karyawan perusahaan untuk melakukan transaksi keuangan. Kami tidak pernah memberikan tugas seperti ini. Coba lihat OJK ya. Ya. Gitu. Kemudian ini Dimana- Universitas Jasa Keuangan membantah ada Betul. praktek ini. Ya, betul. Lalu di sini yang perlu saya edukasikan kepada masyarakat luas bahwa mungkin kebanyakan orang tahu bahwa OJK itu adalah otoritas jasa keuangan. Sampai situ aja Kang Dede, ya kan. Namun pengetahuan yang kita tahu gitu, apalagi seperti saya kaum rebahan gitu ya, secara sadar tidak Kaum perubahan tuh ibu rumah tangga gitu ya. Jadi kayak itu nggak pernah tahu kalau tugas apa sih yang OJK lakukan di sebuah perusahaan, kan nggak pernah tahu Kang gitu. Hanya tahu sebatas OJK benar. Oh, jadi otoritas ketika jasa ditunjukin ini ada rekomendasi dari Kemeninfo, ada rekomendasi dari OJK, oh percaya. Ya, gitu. karena itu Itu dikirim sama mereka. betul. Oh, lewat grup. Lewat grup. Iya, lewat grup yang melakukan tugas-tugas ini gitu loh. Oh, jadi setelah Mbak Tria ikut di situ, kemudian dimasukin dalam satu grup gitu. Betul. Oh, Nah, berapa orang di grup itu? Di grup itu sudah ada 4 Kang Punten. Jadi 3 yang melakukan kata tugas yang sama, 1 lagi mentor. Nah, di 3 orang ini yang katanya melakukan tugas yang sama dengan kita para korban, itu
melakukan Tapi itu anggota bener-beneran atau anggota-anggotaan? anggota-anggotaan. Oh. Itu settingan mereka semua gitu. Tapi yang bikin kita, nah disinilah terlalu polos, terlalu naifnya para polos lah kalau saya katakan ya Kang. Dimana ternyata bukti transfer yang mereka share di grup, yang mereka bilang, oke, Pak Mentor, kita sudah melakukan transfer di dana sekian gitu. Namun ternyata itu bukti transfernya palsu. Kenapa saya bisa katakan palsu? Ada satu korban mengatakan bahwa ketika dia tersadar dia terkena penipuan, kalau di e-banking kan nggak bisa nama palsu ya Kang. Iya, iya. Punten, kayak nama Tria lah contohnya. Tria itu ejaannya gimana spellingnya? TRIA. Namun yang para sindikat itu info ke grup itu, Trianya itu pakai Y. TRIYA misalkan Iya, iya, gitu. iya. Nah, sedangkan ketika kita mau melakukan transfer, loh, confirm nih si korban kepada si mentor, ini ada Y-nya atau enggak? Oh iya ada, ini ada kok gitu. Confirm lagi ke Japri gitu ya, enggak di grup gitu. Itu ada kah ada Y-nya gitu. Dia tersadar di situ karena kan kalau di MBG nggak mungkin nama Iya, salah. bohong salah gitu. Berarti wah mereka sindikat. Nah, kemudian pas Mbak Tria sadar, gue jadi korban. Pada saat apa? Tersadarnya itu yang disuruh ketika saya melakukan tugas keempat yang 24 juta itu, saya ternyata dibilang mendapat tugas Sudah tambahan. akhirnya udah bonus. top up 24 juta, Ya, udah kirim. jadi totalnya 46 Tapi ya. Mbak Tria tidak pinjam ke pinjol kan? Enggak, saya pinjam ke orang tua. Oh. Nah, di sini tertulis nih 46 karena ada tugas 1, 2, 3 gitu ya. Ada 46 juta. Terus dia bilang selamat kamu mendapatkan tugas tambahan gitu. Dimana kita dipermainkan lagi, di sini itu ternyata ada 500 juta gitu. Nah kalau mau ditarik kamu harus menyetor ke sini lagi sebesar 60 juta pajak. Lalu saya katakan pajak apa? Pajak pendapatan mereka katakan. Karena ini Nanti Anda akan dapat 600 juta, ya, tapi kalau bayar dulu setor pajak 60 juta, 10% gitu ya. Saya katakan gini, atas apa ya? Saya bilang gitu, mohon maaf saya memang sudah hiatus bekerja lama, namun saya pernah di infotainment, saya pernah di instansi pemerintah, tidak ada pajak itu dibayar di muka. Kalau mau pun potong aja dari penghasilan, saya bilang gitu, di cut off. Atau misalkan kayak contohnya ada siaran televisi, kita menang hadiah, door prize, quiz gitu ya Kang Dede Punten. Itu kan Kak kita langsung potong pajak ya gitu. Jadi dana yang kita terima sudah dipotong pajak, kan kurang lebih gitu ya. Saya bilang ini aturan dari mana? Langsung saya komunikasi dengan teman saya yang bekerja di perpajakan, nggak ada kayak gitu Bun gitu. Nah di situ langsung saya tersadar saya terkena penipuan. Jadi akhirnya saya hilang 46 juta. Nah setelah hilang 46 juta, sadar tertipu, masih bisa kontak nggak dengan si mentor Masih. itu? Sama anggota lain juga? Masih. Sampai sekarang? Sampai sekarang, masih. Dan Apa WhatsApp-nya terakhir itu komunikasinya? Minta dikembalikan uang tidak. atau apa? Kami berusaha untuk tetap komunikasi agar kami nanti bisa berikan ke para penyidik untuk bisa diselidiki gitu ya. Dimana yang kami ketahui kan pasti kami sudah maju Kang ke Mabes Polri gitu loh. Kami sudah kunjungan kami itu saya sebagai perwakilan dari semua korban di Indonesia pada Nah Kamis sebentar, kemarin. coba ceritakan dulu setelah Mbak Tria jadi korban, kemudian akhirnya menemukan korban-korban lain itu gimana? Iya. Saya langsung mencari kira-kira ini kan udah zamannya semua serba ini ya dunia apa namanya internet dan segala macam gitu ya. Saya coba langsung searching di Instagram itu saya dapatlah CCIC Polri. Nah di situ saya ketemuan yang namanya Kak Meli. Beliau domisilinya di Palembang gitu. Saya bilang dia bercerita di apa namanya komennya CCIC Polri gitu loh. Dan saya baca komentarnya itu kronologi yang terjadi sama dia Sama sedang mencari dengan Mbak keadilan. Tria. Kok sama persis gitu. Akhirnya saya tanya, kami ada perkumpulannya Kak gitu loh. Ada grupnya di mana grup itu dibentuk dari tahun 2022 oleh Kak Dewi yang domisilinya di Cikarang. Gitu. Oh jadi
kemudian Mbak Tria bisa komunikasi dengan korban lain, Ya, dan akhirnya terbentuklah paguyuban itu. betul. Ketuanya itu Mbak Dewi tadi. Pendirinya Pendirinya. Kak Dewi, lalu adminnya itu Kak Meli yang di Palembang. Jadi kami terpencar-pencar nih, Kang Dede. Nah, gitu. tapi kan masing-masing korban itu ada di berbagai daerah. Betul. Kemudian mereka, apa yang mereka lakukan ketika mereka sadar tertipu? Ya, rata-rata pastilah ya kita sebagai warga negara Indonesia yang taat akan hukum gitu ya Kang. Kita melakukan, begitu kita tersadar, kita kumpulkan bukti bahwa kita sudah terkena penipuan online kerja paruh waktu gitu ya. Lalu kita bawalah ke Polsek atau Polres atau Polda setempat. Nah, Mbak Tria sendiri ngadu kemana? Nah, kebetulan saya itu kejadiannya saya malam tersadarnya. Mbak Tria ini tinggal di Tangerang. Jakarta Selatan ya? Oh, Tangerang. Tangerang. Saya Tangerang Selatan. di Tangerang kotanya. Nah, terus lapornya kemana? Saya belum lapor. Jadi gini Kang, jadi begitu saya malam saya sadar saya kena penipuan, saya komunikasi dengan suami, lalu kamu mau tindakannya bagaimana? Ini saya lagi cari keadilan dulu, saya bilang gitu. Izinkan saya fokus dulu ke sini gitu. Akhirnya saya bergabung ke grup yang sekarang, lalu ternyata di grup itu saya tanya langkah apa yang sudah mereka kerjakan sebelum saya masuk, karena ini sudah terbuat dari tahun lalu 2022 gitu ya. Namun masifnya di 2023 gitu, saya tanya. Jadi kan tadi, mundur lagi. Mbak Tria kan menjadi korban penipuan tahun ini. Iya, tapi Maret 2023. sebelumnya ada yang tahun berapa para korban itu? Nah, saya ada di grup ini terbentuknya di 2022, namun ada juga korban yang di 2021. Bahkan kemarin sempat kita yang sudah naik di pemberitaan, kita mendapati adanya korban di 2020. Jadi benar-benar pas Covid kayaknya, Kang. Gitu. Oke. Jadi terus mereka rata-rata lapor ke Polsek dan Polres di masing-masing Betul. daerah. Kemudian apa yang mereka dapatkan setelah melapor? Sampai sekarang sudah dimintai keterangan atau apa? Sama sekali belum pernah. Ini saya sedikit agak ini ya. Kalau Mbak Tria kan sampai sekarang belum melapor. Ya, karena kalau saya itu kenapa saya belum lapor? Pergerakannya saya masuk malam, pagi saya langsung ketemu dengan yang mereka rekomendasikan sebagai lawyer, gitu. Jadi saya langsung bergerak, Kang, gitu. Saya langsung bergerak, apa nih yang perlu kita lakukan untuk mencari keadilan gitu loh. Lawyer Katria, jadi ini kita belum ada yang maju nih dari Desember 2022, sampai Maret belum ada pergerakan. Oke, saya yang maju, saya bilang gitu. Akhirnya saya ketemukan, tapi ya memang nggak semudah kita cari ini ya, Kang. Gitu. Nah, tapi Cari ini lawyer. jujur ya, kenapa belum lapor ke polisi, Mbak Tria? Saya diminta sama beberapa calon lawyer yang sampai saat ini ternyata kami tidak sanggup untuk melakukan pembayaran benefit kepada mereka gitu ya. Maksudnya operasional yang diminta oleh pihak lawyer gitu. Teman-teman ini tidak menyanggupi itu gitu loh, walaupun kami bagi rata gitu ya nilainya gitu. Lalu saya bilang Katria ini yang bergerak ini udah pernah lapor belum? Saya belum. Saya bilang gitu karena saya langsung bergerakin kasus nih, maksudnya saya langsung ngerangkul semua para korban nih yang ada di grup KPO, saya namakan gitu. Grup korban penipuan online. Saya katakan grup KPO. Grup KPO ini saya belum langsung bergerak ini saya gitu. Jangan lapor, nanti kakak jadi garda terdepannya ketika nanti kita di Mabes gitu. Ya enggak, persoalannya begini Mbak Tria. Kalau Mbak Tria dan teman-teman lainnya sudah yang melapor. Betul. Katanya belum ada tindak lanjut dari kepolisian baik di Polsek maupun di Polres. Kalau Mbak Tria nggak melapor, itu kan polisi tidak akan bertindak. Jadi kita akan susah menagih. Aku tahu. Kenapa tidak melapor? Bukan kenapa tidak melapor. Jadi agendanya dulu, Kang Dede Punten. Jadi di kita itu di grup ini ada agendanya gitu. Di mana pergerakan kita di Mabes itu ada 2 gerakan yang kemarin kita lakukan di hari Kamis pekan kemarin ya. Kita lakukan yang pertama ini ada kita namanya garda depan. Jadi orang-orang yang belum melakukan pelaporan itu kita melakukan DUMAS namanya, Kang. Pengaduan masyarakat. Aduan masyarakat. Di mana ternyata yang kami diskusikan dengan SPKT-nya Mabes, DUMAS ini kita tujukan kepada Bapak
Polri, Kapolri. kita tujukan kepada Bapak Kabar Reskrim, dan kita tujukan kepada Dir Cyber, kepada tiga ini ya, kepala ini. Itu orang-orang yang tertera di sini, punten, nama-namanya ini, itu mereka belum melakukan pelaporan. Jadi nanti muaranya akan sama, Kang, dengan nanti orang-orang ini perwakilan dari paguyuban akan dipanggil sama dengan akan nanti dimintakan keterangan seperti BAP 1 dan BAP 2 lalu keluarlah LP. Tapi mereka memberikan surat kuasa kepada kami berempat ini untuk sebagai perwakilan. Perwakilan dari para korban. Ya, nah kan kalau seandainya kita sudah pernah melapor, kita nggak bisa BAP 1-2 dong, Kang, nanti. Ketika kita berdumas ini gitu loh. Nah, Karena muaranya sama sekarang seperti yang didapat komunikasi dengan polisi ini kan diterima 20 Juli 2023. Nah, itu hasilnya apa? Sudah ada perkembangan juga belum? Boleh sedikit spill dikit nggak, Kang? Jadi kami bergerak ini berdumas itu sebenarnya masih ada agenda lain, seperti kita mau melakukan pengesahan paguyuban di notaris gitu. Namun ternyata kami mendapatkan informasi dari teman-teman wartawan bahwa adanya angin segar gitu loh. Boleh disebutkan ya? Iya. Jadi kami dapat informasi bahwa Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan. Gitu loh. Beberapa yang korbannya 800 juta itu. Itu satu orang. Satu orang. Nilainya itu pelakunya sertanya udah ketangkap. Betul. Namun setelah kami cek di data paguyuban itu yang by provinsi itu dia tidak terdata di paguyuban kami gitu. Jadi dia bergerak sendiri ya, Kang. Di mana pergerakan itu dia kurang lebih yang informasi kita dapat itu 1 pekan dia lapor. Dan sudah ada pelaku penangkapan. Namun yang kami ingin tanyakan, boleh nggak nih, Kak? Aku bertanya ya kepada teman-teman kepolisian. Di tempat yang sama, dengan kerugian yang lebih besar, tapi dia lebih dulu melapor, tapi tidak ada. Itu di mana tempatnya? Sama. Jadi, di mana, di wilayah mana? Di Polda Metro Jaya juga. Gitu. Jadi korban kami yang kerugiannya 1,5 miliar lari ke Polda 3 atau 4 bulan yang lalu. Melapor ke Polda. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Maksudnya informasi apa. Namun kami temui di berita yang infonya adalah preskonnya dari Polres Jakarta Timur. Namun itu penangkapannya dilakukan oleh Polda Metro Jaya gitu. Dan itu kami baca kronologinya sama persis dengan kasus yang kami alami. Gitu. Ya, cuma ini Mbak Tria, itu kan yang berhasil itu yang pelaporan 800 juta korbannya itu kan. Kalau ini belum dilaporkan kan saya khawatir polisi tidak merasa punya tanggung jawab, toh korban tidak melapor ke kami gitu kan. Ini yang jadi pertanyaan, Kang, punten. Nah, ini dia laporannya 1 pekan langsung ketangkep pelakunya. Nah, ada korban yang kerugian 1,5 dengan posisi yang sama di Polda Metro Jaya, namun itu laporannya lebih dulu 3-4 bulan yang lalu. Tapi belum ada informasi apapun gitu loh. Hanya sebatas LP. Nah, itulah terjadinya kita melakukan pergerakan. Dimintai keterangan juga belum? Sudah. Sebagai saksi korban? Sebagai korban? Ya, sebagai udah dimintai keterangan? BAP 1-2 sudah. BAP 1 kan keterangan dari korban. BAP 2 itu kan saksi ya, Kang ya, setahu saya saksi ya gitu. Nah, itu sudah dilakukan gitu. Oke, kalau gitu nih terus terang nih, jujur-jujuran nih kita. Apa sih yang diharapkan oleh Mbak Tria dan kawan-kawan di paguyuban kepada kepolisian untuk kasus ini? Gini, saya berharap, kami semua berharap bahwa kasus ini ditarik ke markas besarnya Polri. Ke Mabes Polri, betul. Karena korbannya seluruh Indonesia. Karena korbannya sudah seluruh Indonesia, boleh dilihat, Kang, ini dari Jawa Barat, DKI, Jawa Timur gitu ya, mungkin bisa dilihat ya ini. Nah, ini Jawa Barat yang biru sendiri. Paling banyak Jawa Barat ya? Betul.
Duh, Pak Emil nih, provinsinya Kang Emil nih Kang paling Emil banyak. punten, warganya banyak sekali yang kena ya. Ini Bekasi dan Bogor ya, penyumbang terbesar sih, gitu. Kami berharap yang sudah yang sudah dijalankan oleh Polda Metro Jaya benar-benar diseriusi, maksudnya bahwa saya yakin masih ada kaki tangan yang lain Kang Dede gitu loh. Karena di kami itu, kami korban bukan hanya sekedar korban, dan kami bukan hanya sekedar perkumpulan orang-orang korban yang tidak melakukan apa-apa gitu loh. Kami sudah melakukan pendataan gitu loh, di mana pendataan 741 orang ini siap kami masukkan ke Mabes, dari mulai data pribadi hingga Kapan itu bukti siapnya? chat. Sekarang pun kami siap gitu loh. Datanya ada. Tinggal kita pindahkan ke... Jadi selesai kita ngobrol, Mbak Tria akan melapor ke Mabes bahwa bukti-bukti untuk 740 lebih ini. Iya, saya siap, kami siap, kami paguyuban siap gitu loh. Karena kenapa? Yang diberitakan saat ini itu kerugian 800 juta itu satu orang. Namun perlu diketahui sama teman-teman kepolisian, Bapak Kabar Reskrim, Bapak Dir Cyber ya, yang sudah kita lakukan Dumas, yang kami tahu juga informasi dari teman-teman di Mabes bahwa itu sudah berdisposisi, yang artinya Bapak sudah membaca Dumas dari kami ya gitu. Tapi belum kita konfirmasi lagi sudah sampai mana disposisi tersebut gitu. Kita berharap itu benar-benar ditangani dengan serius, karena korbannya sampai detik ini masih masif Kang. Kalau kita buka Bertambah terus gitu ya. tiap harinya Kang. Jadi terus katanya bahkan ada korban yang dari luar negeri. Itu gimana? Betul. Cerita TKW itu ya, TKW yang luar negeri itu. TKI. Sama TKI. TKI. Nah, itu ceritanya sama dengan yang dialami oleh Betul. Mbak Tria. Mereka itu pertama kalau yang di luar negeri itu misalkan gini, kayak di Korea kan kita ketahui banyak sekarang itu lagi pasar entertain itu kan drama Korea dan K-popnya gitu ya. Jadi kan kalau Korea mungkin banyak perjatuhan, namun sampai saat ini mereka takut untuk bersuara gitu. Itu berapa paling besar di luar negeri korbannya yang Mbak Tria tahu? Nilai Mereka di uangnya? ratusan juta. Ratusan juta. Namun Dan koordinatornya itu komunikasinya pakai bahasa Indonesia juga? pakai bahasa Indonesia. Oh. Mereka pakai bahasa Indonesia, tapi transaksinya pakai bank yang ada di Korea, Kang. Berarti kan mereka ini benar-benar Ya, ini pasti sebuah sekali sindikat gitu. Ya. gitu. Sindikat betul gitu loh. Yang kami pikir, mohon maaf ya, saya aja ini mau buka rekening atas nama paguyuban, itu saya harus punya pengesahan dulu di notaris. Oh iya, iya. Artian kan kok bisa ya mereka menggunakan rekening dari satu korban ini bisa 2-3 rekening loh Kang. Mereka gunakan gitu loh. Artian berarti kan ada kelemahan apa nih yang kita nggak ketahui, masyarakat bahkan si penipu itu paham sekali dengan kelemahan birokrasi. Tapi paguyubannya kompak ya? Alhamdulillah. Katanya pernah ada yang mau Iya. penyelundup atau penyusup betul, gitu. Betul. Jadi akhirnya kita bikin rules Kang di paguyuban kami itu. Jadi tadinya grupnya cuma satu. Akhirnya ada yang lapor ke saya, Kak Tria, ini aku nemuin setelah kita get kontak itu nomornya, dan kebetulan di kita juga ada hacker juga gitu kan. Dia lacak itu nomor Kamboja gitu. IP-nya pun ada di Kamboja. Tuh. Dia pakai punya ini. Lalu terus kita juga ada ngelacak, dia kalau ngomong itu kayak apa ya, kalau kita kan mohon maaf ya, kalau korban itu kayak sakit, merintih gitu loh, tolong kita dong gitu, itu dana saya pinjem ini gimana, saya online saya harus balikin nih, saya sudah dikejar-kejar debt collector. Jadi kayak naas sekali ya kondisinya. Namun ada beberapa orang ini kok kayaknya kayak mencarut-marut di isi grup gitu ya. Udah santai aja, pasti ketangkep gini-gini. Lalu tim saya bilang, tim inti tolong itu cek itu siapa gitu. Saling kontak, hashtagnya banyak banget. Mohon maaf ya kalau orang sudah kecewa kan ya Kang, pasti nge-save namanya yang kebun binatang ya Kang ya gitu. Penipu bla 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 gitu. Ya itu sebelumnya, karena saya sebelumnya pernah wawancara juga di tempat ini dengan pelaku penipuannya.
Dia orang Indonesia yang dijual ke Kamboja dan dia menipu pakai bahasa Indonesia, tapi dia melakukannya di Kamboja pakai rekening Indonesia. Nah mungkin ini yang menipu Mbak Tria dan kawan-kawan juga bagian dari sindikat ini, gitu kan. Tapi kalau saya yakin sih Kang, ini kan pergerakannya di Indonesia begitu masif ya. Saya rasa pasti ada orang di Indonesianya gitu loh Kang. Oh iya, namanya kan sindikat, pasti ada orang Iya. yang terlibat di sini Iya. gitu kan. Dan itu yang kita harapkan polisi, pemerintah bisa mengungkap dan menangkap pelakunya. Betul. Itu kan Mbak Tria ya? Iya, betul. Oke, apa harapan terakhir Mbak Tia? Harapan Dan kami. pesan buat para ibu lainnya agar tidak jadi korban. Oke. Gini, saya itu tipikal orang yang penuh dengan kehati-hatian. Bahkan ada yang jualan melalui TikTok ataupun itu saya selalu mengarahkan ke e-commerce. Karena kalau di e-commerce itu kan safe ya, dana kita ya. Terima barang, dana baru ditransfer ke si penjual. Lalu saya hanya mengatakan bahwa tidak ada pekerjaan yang mudah dengan hasil yang begitu banyak gitu. Walau dikatakan mungkin sebagian orang nominalnya hanya puluhan ribu gitu. Hanya sekali nge-like, nge-share 10.000. Namun tidak ada yang semudah itu Kang. Gitu. Jadi kalau hanya modal rebahan, jangan berharap dapat untung banyak. Betul, Gitu ya. betul. Itu pasti penipuan. Pasti penipuan. Bahkan ada yang orang yang mohon maaf statusnya wanita cantik ataupun laki-laki yang dikatakan dia struggle Bonafide gitu gitu, ya. struggle gitu ya. Tapi dia mencari teman hidup ya katakanlah itu melalui sebuah aplikasi atau melalui media sosial. Don't believe it. Oke, terima kasih Mbak Tria atas Oke. cerita pengalaman dan sharingnya kepada kita ya. Ya. Oke, good people, itu tadi perbincangan saya dengan Mbak Tria, salah satu korban penipuan online dan juga sekarang menjadi pimpinan paguyuban. Kita berharap kasus ini tentu segera terungkap karena kita yakin ini masih akan banyak korban-korban berikutnya kalau tidak dituntaskan, tidak ditangkap pelakunya. Dan kita harapkan pemerintah juga tidak mendiamkan kasus ini untuk terus berlarut-larut sehingga menambah korban-korban berikutnya. Terima kasih, salam.